it's only if you're leaving, baby, let me down slowly, let me down. Lakukan apa-apa. Dalam sekejap, kekuatan tinta melonjak dan awan tinta hitam bergetar menyelimuti seluruh ruang. Di awan tinta hitam, gelombang kejut pertempuran terus menyebar. Bercampur dengan raungan marah Monai, berapa lama kamu bisa mempertahankan serangan seperti itu? Dia sekarang dapat melihat bahwa Yangke dengan jelas menggunakan semacam teknik rahasia, menyebabkan kekuatannya tiba-tiba melonjak. Teknik rahasia seperti itu pasti memiliki beberapa batasan dan durasinya adalah masalah terbesar. Yangke segera membalas, tidak akan lama, tapi itu cukup untuk membunuhmu. Di dalam awan tinta hitam, mereka berdua seperti anak-anak yang berkelahi berdebat dengan sengit, menyebabkan pejuta lainnya di Northern Pass merasa agak bingung. Di sisi ini Yangke bertarung sendirian, sementara di sisi lain pasukan ras manusia dan pasukan klan tinta terus-menerus bertarung di luar Northern Pass. Efek dari taktik ofensif dunia semesta perlahan mulai terlihat. Garis pertahanan yang semula tak tertembus sekarang dipenuhi lubang oleh serangan dunia semesta. Dan meskipun pasukan ras manusia tidak bisa dikatakan tidak terbendung, mereka setidaknya memiliki keunggulan absolut. Lebih lagi, situasi klan tinta saat ini berbeda dari ras manusia. Pure yang pas dan ras manusia ditempatkan di luar medan perang dan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan medan perang. Serangkaian perintah yang tepat dikeluarkan dari Pure yang pas dan menyebar ke seluruh medan perang. Para prajurit di medan perang hanya perlu mematuhi perintah ini di bawah kepemimpinan markas pusat Pure yang pas. Pasukan ras manusia seperti satu kesatuan yang erat, bergerak maju dan mundur bersama, menjaga dan mendukung satu sama lain. Di sisi lain, pihak klan tinta tidak memiliki keuntungan seperti itu. Monai dan Moyu sama-sama berpartisipasi dalam pertempuran. Meskipun Monai telah mengantisipasi situasi ini sebelum pertempuran dimulai, dia tahu bahwa bawahannya yang terpercaya akan mengambil alih komando pasukan klan tinta dalam keadaan seperti itu. Namun mereka tidak memiliki banyak pengalaman dan kurang dalam taktik dan strategi. Jadi bagaimana mereka bisa bersaing dengan Mi Qinglun tua yang seperti rupa? Ya, bukan karena fakta bahwa mereka memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan terus-menerus mengirim bala bantuan, klan tinta pasti sudah kalah dalam pertempuran ini. Namun ras manusia juga memiliki beberapa keraguan. Meskipun ras manusia memimpin dalam semua aspek, klan tinta masih memiliki dua dewa spiritual raksasa tinta yang berjaga di sekitar jalan tanpa pengembalian, mengincar pasukan ras manusia dengan iri. Meskipun mereka ditahan oleh Ahda dan AR di wilayah spesial dan tidak berani pergi tanpa izin, mereka masih bisa menggunakan beberapa teknik rahasia mereka dari kejauhan. Teknik rahasia yang dieksekusi oleh dewa spiritual raksasa tinta sangat kuat, dan setiap serangan tidak bisa diremehkan. Banyak tentara dibunuh oleh dewa spiritual raksasa tinta. Dalam situasi seperti itu, jika ras manusia ingin memenangkan Northern Pass dalam satu pertempuran, itu tidak lebih dari angan-angan, sama seperti klan tinta memahami situasi antara dua ras. Begitu pula ras manusia. Kunci perang antara dua ras terletak pada tempat dewa spiritual raksasa. Siapapun yang bisa menghabisi dewa spiritual raksasa lainnya terlebih dahulu akan mendapatkan keuntungan mutlak. Namun bagaimana bisa begitu mudah untuk berurusan dengan dewa spiritual raksasa ini? Saat ini panen terbesar ras manusia adalah pasukan klan tinta yang berpura-pura menyerang Pure yang pas. Pasukan klan tinta ini dipimpin oleh 12 raja semu dan berjumlah jutaan. Mereka membuat serangan palsu di luar Pure yang pas dan menyerang bagian belakang pasukan ras manusia. Di bawah komando Mi Qinglun, dua orde ke-9 yang baru dipromosikan yang bersembunyi di Pure yang pas, memimpin 200 master orde ke-8 untuk mengajar mereka. Sementara klan tinta yang ingin berkoordinasi dengan klan tinta di dalam dan di luar Northern Pass malah dipotong oleh ras manusia. Setelah pertempuran sengit, satu tentara klan tinta yang kuat hampir sepenuhnya musnah. Kedua pasukan laut melihat bahwa situasinya ini tidak baik dan bergabung untuk mencoba melarikan diri ke Northern Pass. Pada akhirnya hanya separuh dari mereka yang berhasil kembali dan separuh lainnya jatuh di tengah jalan. Di Pure yang pas, Mi Qinglun menatap. Sebelum peringkat ke-9, umat manusia datang dan membentuk kecerendungan untuk mengepung Timo ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Monai jelas tidak berencana untuk melakukannya, tetapi biarkan peringkat ke-9 umat manusia dikelilingi oleh mereka, yang membuat Mi Qinglun merasa bingung. Kemana harus melarikan diri? Monai tidak menjawab pertanyaan itu dan meledek Mi Qinglun, menunjukkan bahwa dia adalah pihak yang lebih lemah, tetapi sikapnya sangat keras. Mi Qinglun diam. Monai berkata lagi, saya tidak tahu satu hal. Saya hanya ingin meminta Mi Qinglun untuk mengklarifikasi.
Apa sangka di medan perang tiba-tiba muncul dan menghilang. Dengan setiap kemunculannya pasti ada jumlah raja Besuda laut yang tidak beruntung. Dibuat keluargamu telah ditahan, tetapi yang dapat melepaskan tangan dengan kakinya untuk membunuh dan membunuh. Tampaknya lebih baik untuk menunda sedikit waktu sehingga yang dapat melemahkan kekuatan keluargamu dengan lebih baik. Mi Jinglun memikirkan ini memikirkannya. Dia berkata, masih ada hal yang tidak dapat kamu pahami di dunia ini. Ini tidak sepenuhnya menggoda. Sebagai komandan tertinggi dari dua ras, Mi Jinglun dan Monai belum bertarung selama 1 atau 2 tahun. Kita dapat mengatakan bahwa kita tahu intinya. Terlepas dari posisi balapan, Mi Jinglun masih menjadi lawan Monai sangat penting. Monai tidak menjawab kata-katanya dan membayangkan keraguan di dalam hatinya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Apa yang kamu temukan? Mi Jinglun berkata dengan santai, mengenalkan keraguan di wajahnya. Tepat waktu. Monai menatapnya tanpa bergerak dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Mi kamu dapat menutupi dengan sangat baik, saudara lelaki Aoyang ini tampaknya tidak memiliki penyamaran yang baik seperti kamu. Jadi mengapa? Mi Jinglun harus bertanya dengan sadar. Selain itu Aoyang Li kesal dan berkata, ada apa dengan Lao Tozu? Hanya mengobrol dan tiba-tiba terlibat dengan apa yang dilakukan Aozu. Aoyang Li tidak senang. Monai menoleh untuk menatapnya. Ketika saya menanyakan kalimat itu, ekspresi Anda sedikit berubah, yang menunjukkan bahwa Anda tahu apa yang saya tanyakan. Pada saat hidup dan mati, bisakah aku gugup? Aoyang Li meraung. Monai tidak repot-repot memperhatikannya, masih menatap Mi Jinglun. Selama bertahun-tahun umat manusia telah mempertahankan frekuensi pelanggaran yang sama terhadap pengembalian. Tetapi kali ini jauh lebih awal dan saudara yang sebenarnya tidak melakukannya. Peduli padaku, jelas dia tidak menyelamatkan 8 peringkat itu. Tetapi dia masih membantai Raja Besuda Laut. Jelas ada hanya perlu menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk mencapai tujuan yang sama dengan biaya minimal. Tetapi Anda telah memilih cara ini, situasi ini. Sepertinya kamu tidak sabar untuk memenangkan permainan tanpa berbagi. Di samping dialog yang banyak, Besuda Laut mendengarkan awal dan kabut. Mereka tidak tahu apa yang Monai bicarakan. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah kali ini sedikit sengit. Pasti ada 2 dari mereka di sisi tinta. Seorang raja lebih dari seluruh raja palsu. Tetapi ras manusia memiliki 9 peringkat ke-9. Dalam hal kekuatan, ras tinta benar-benar dirugikan. Mereka juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan Mi Jinglun sekarang. Mengapa mereka tidak melarikan diri ketika mereka bisa melarikan diri? Akibatnya mereka jatuh ke dalam situasi terkepung seperti sekarang, dan masing-masing kuat menggaung tinta, sementara gugup dan gelisah di hati mereka pasti melahirkan beberapa ketidakpuasan dengan Monai. Mengapa ini? Mulai bertanya, tetapi tidak bertanya dan melanjutkan. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu umat manusia Anda mengetahuinya, sehingga Anda tidak sabar untuk mengakhirinya tanpa dinortimpas. Perang untuk ini saya lebih suka membayar lebih untuk itu, Mi Jinglun kan? Mi Jinglun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan.